Siang sahabat investor semua, kembali lagi kita di acara Topics atau Today Picks ya. Siang hari ini sebagaimana topik-topik biasanya kita akan mengulas dan kita akan membahas bersama dan berdiskusi bersama ya, apa namanya, terkait saham-saham apa saja sih yang sekiranya rekomendasi gitu dari investment advisor kita di Henan Putra Sekuritas. Nah, pada siang hari ini kita udah bersama nih sama Mbak Laras selaku investment advisor kita. Nah, di sini kita akan membahas soal invest in wedding. Di antaranya saham syariah yang saham syariah sebagai mahar nikah milenial gitu. Nah, mungkin kita tanya-tanya kabar dulu nih sama Mbak Laras nih. Gimana kabarnya Mbak Laras siang ini? Saya sambil Oke, pasang siap. headset dulu ya, Kamar Zuki ya. Hmm. Suaranya kebetulan kurang Jadi kita kedengeran. nunggu Mbak Laras. Oke. Ya, tes suara saya udah masuk ya? Kamar Zuki. Ya, udah masuk. Oke, di Oke. siang hari ini kita bersama Mbak Laras nih selaku investment advisor kita. Dan tadi kita akan membahas invest in wedding saham syariah sebagai mahar nikah milenial. Nah, mungkin sebelum kita langsung ke materi ya, maksudnya penyampaian dari Mbak Laras, ini kita sapa-sapa dulu nih Mbak Laras nih. Siang Mbak Laras. Ya, Waalaikumsalam. Halo, Gimana siang kabarnya Kamar Mbak Zuki. Laras? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Kamar Ya. Zuki gimana nih kabarnya siang hari ini? Katanya Jumat Waduh, berkah ini ini kayaknya efek cerah lighting banget nih. nih Kak Zuki nih. Efek lighting ya. Ya, gimana nih Mbak Laras terkait apa namanya dan kan kita membahas soal invest in wedding ya, maksudnya saham syariah yang apa namanya yang berpotensi atau bahkan rekomendasi banget nih dari Mbak Laras sebagai mahar di nikah. Mungkin ke apa namanya, sebelum jauh kita ke sana ya, diantaranya coba kita mau ini dulu nih apa namanya, mau dengar dulu dari pemaparan Mbak Laras nih terkait apa namanya mahar mahar sebagai apa namanya mahar apa namanya saham sebagai mahar maksudnya begitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Laras gimana kira-kira pandangan dari Mbak Laras sendiri Oke. terkait saham sebagai mahar itu gimana? Oke, menarik banget nih Kak Zuki. Jadi tren saham sebagai mahar ini kan eh, Hmm, masih menjadi tren yang hmm, hangat di kalangan generasi milenial ya. Banyak juga nih akhir-akhir ini berita yang memberitakan bahwa seorang hmm, milenial gitu ya menginvestasikan eh, hmm, mahar itu adalah saham gitu Kak. Kan sekarang banyak ya. Kayak kemarin juga ada rekan saya sendiri yang cerita pada tahun lalu itu dia investasi hmm, maharnya adalah saham Medco waktu itu. Terus sekarang kalau misalnya teman-teman bisa lihat harganya itu kan udah ya, dua kali lipat dari harga tahun lalu di harga 400 sekarang udah di sekitar 800-an. Nah, jadi eh, saham sebagai mahar ini menarik banget nih. Dan dari pandangan Islam sendiri, saham ini mahar ini diartikan sebagai pemberian wajib nih, hmm, Kamal Zuki. Pemberian wajib atau pemberian wajib pertama dari calon suami kepada calon istrinya yang harus bersifat syar'i ini. Jadi maharnya ini hmm, tuh harus sifatnya halal. Seperti dalil dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu si mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah itu sebagai makanan yang sedang lagi hmm, baik akibatnya. hmm, Nah, saat hendak menikah, umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan itu harus eh, paham nih terkait syarat sah mahar ini. Yang pertama syaratnya itu adalah mahar ini harus ya, ada nilainya, harus ada nilainya. Jadi jika mahar ini tuh nilainya sedikit, tapi hmm, itu bernilai maka tetap dianggap sah. Yang kedua itu syarat sahnya adalah barang itu suci dan bermanfaat.
Nah, yang ketiga itu bukan barang gasap, yang artinya bukan barang yang diambil dari milik orang lain tanpa seizinnya, lalu tidak bermaksud untuk memilikinya, tapi itu nanti dikembaliin lagi atau meminjam. Hmm. Jadi akadnya itu tetap sah, tapi maharnya itu tidak sah. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam syarat sah mahar adalah barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya atau bentuknya sebagai mahar. Jadi, maharnya ini harus disepakati nih oleh kedua belah pihak, si calon suami dan calon istrinya, Hmm. begitupun dengan Ya, ya, ya. keluarganya. Berarti apa namanya, apa kalau bisa dibilang ya emang saham ini bisa lah ya masuk masuk kategori sebagai mahar juga ya gitu ya Mbak ya. Terus keuntungannya ya gimana Mbak? Bisa. Nah, oke, jadi saham Hmm. ini bisa dijadikan alternatif gitu ya, alternatif pilihan sebagai mahar dalam pernikahan, karena di dalam agama Hmm. sendiri tidak tidak ada gitu larangan yang menegaskan Bapak saham itu nggak boleh nih buat jadi mahar, enggak. Tapi pada dasarnya itu mahar itu yang utama memiliki nilai dan manfaat yang tadi Kak, kan kalau misalnya kita eh, memiliki Ya. saham, memiliki saham itu kan ada nilainya, ada perusahaannya, ada Hmm. bisnisnya, ada laporan keuangannya kan jelas kayak gitu. Nah, karena mahar adalah suatu Ya. hal yang suci gitu ya dalam sebuah pernikahan, jadi disarankan adalah Hmm. kita memilihnya tuh saham-saham syariah Nah, terus gitu. kalau misalkan ya, ya Dan ada lagi Mbak. berdasarkan Nah, berdasarkan dari kutipan Dewan Hmm. Syariah Nasional atau DSN MUI, jadi mahar ini yang paling penting adalah Ya. bisa dipindah tangankan nih kepemilikannya dan merupakan bentuknya tuh bisa manfaat gitu. Hmm. Jadi saham ini diperbolehkan nih Kamar Zikir karena bentuk turunannya itu dari Hmm. barang dan uang yang Ya, bisa ya, ya. dipindah tangankan. Terus kalau misalkan mungkin kan kalau misalkan kita dengar kata saham kan berkaitan dengan saham gitu ya. Apa nggak jauh beda nih dari sisi keuntungan. Nah, kira-kira apa keuntungan mahar kita pakai saham tuh kira-kira apa sih Mbak gitu? Mm-mm. Oke, keuntungannya itu yang pertama ada capital gain. Nah, capital gain itu kan Mm. selisih dari harga beli kita pada saat ini Ya. di kemudian hari gitu, di kemudian hari di masa yang akan mendatang gitu kan. Keuntungannya yang kedua adalah dividen. Jadi pembagian laba Mm. laba bersih perusahaan. Nah, yang ketiga itu Mm. returnnya itu lebih menarik nih Kak Marzuki daripada instrumen lainnya karena contohnya aja eh, kita ambil data 5 tahunan. Jadi eh, selama 5 tahun ke belakang itu data emas itu Mm. returnnya sekitar Ya. 60%. Tadi saya udah sempat search dan kita bandingkan dengan emiten yang Mm. bergeraknya di bidang pertambangan emas yaitu MDKA, Merdeka Copper Gold. Nah, setelah dibandingkan ternyata si MDKA ini mempunyai return yang jauh lebih besar yaitu sekitar 700-an% dibandingkan dengan kita beli emasnya itu sendiri yang hanya 60% Mm. secara 5 tahunan. Terus kalau misalkan kita beli kan tadi kan kita udah sempat bahas juga nih apa mahar dari sisi syariah Islam itu gimana, terus juga keuntungannya apa. Nah, kira-kira kriteria yang apa namanya yang cocok dijadikan mahar kriteria saham mungkin gitu ya Mbak ya. Yang dijadikan mahar yang kriteria cocok itu apa aja sih Mbak kira-kira? Oke, Mm, mm, kriteria yang cocok ya, yang secara umumnya ya Kak, secara umumnya itu eh, perusahaannya ini adalah perusahaan yang tidak mm, tidak melanggar sesuai prinsip syariah. Misalnya seperti perusahaan kayak mm, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis rokok, terus juga lembaga keuangan yang ribawi, mm, asuransi konven atau bank konvensional itu nggak bisa gitu Kak. Dan dari segi rasio keuangan, jadi mm, total utang berbasis bunganya itu jika dibandingkan dengan total asetnya itu nggak mm, lebih dari 45%. Gitu. Nah, dan dari mm, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya itu jika dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue-nya itu dan pendapatan lain-lainnya itu mm. nggak lebih dari 10%. Jadi eh, kalau misalnya saham syariah itu dari sisi fundamental tuh udah aman gitu, Kak. Nah, terus
Terus tadi kan kita juga udah berbicara soal hubungan, berbicara soal apa namanya kriteria yang cocok gitu. Kemudian ini cara jadiin saham yang kita punya, terutama saham syariah gitu, itu biar dijadiin mahar tuh gimana cara sih? Mungkin bisa dijelasin gitu. Nah, jadi caranya itu yang pertama itu si calon istri itu Mm-mm. udah punya rekening efek nih di salah satu perusahaan sekuritas. Nanti diisikan saldo RDN-nya untuk atau dana investasi, lalu dibelikan Hmm. saham yang akan dijadikan mahar. Nah, kalau misalnya teman-teman kebingungan nih kira-kira saham apa aja yang saham syariah apa aja yang cocok nih dijadikan mahar. Nah, itu teman-teman nggak usah bingung karena di bursa Mm-mm. sendiri kita udah ada indeks saham syariah gitu. Indeks saham syariah yang udah mempresentasikan keseluruhan saham syariah di bursa. Kita bisa lihat Iya. ada indeks JII, yaitu berisi 30 saham, ada juga JII 70. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh di situ saham-saham yang liquid dan fundamentalnya bagus. Kayak gitu. Dan juga ada indeks Mm. isi indeks saham syariah Indonesia. Nah, nantinya juga teman-teman itu kalau misalnya teman-teman menjadi nasabah HP Sekuritas, akan bisa sharing nih sama tim HP Sekuritas dan juga tim analis kita buat sharing kira-kira saham yang fundamentalnya bagus, saham syariah mana sih yang cocok untuk dijadikan mahar ataupun Hmm. tabungan jangka Nah, panjang. mungkin nih buat teman-teman apa yang mau bertanya-tanya gitu, atau mungkin agak apa namanya agak atau mungkin punya unek-unek lah gitu, atau apa kan itu bisa bisa tanya nih ke Mbak Laras kan, bisa apa bisa di follow IG-nya, atau mungkin bisa tanya bisa melalui DM di @HP Sekuritas, nanti bisa diarahkan ke apa namanya ke Mbak Laras buat tanya-tanya kira-kira mahar yang cocok yang mana, atau mungkin mau minta rekomendasi nih saham apa nih, kira-kira saham syariah apa yang cocok nih buat mahar gitu. Terus juga mungkin kita lanjut lagi nih Mbak, di antaranya tips buat memilih saham syariah yang cocok buat jadi mahar tuh gimana kira-kira sih Mbak? Mm. Oke. Nah, tipsnya ini Iya, iya. kita ngomong yang umum aja nih. Yang pertama itu Mm. eh, rasio keuangannya nih Kak. Rasio keuangannya kita ukur dari rasio likuiditasnya Kak Marzuki. Jadi rasio likuiditas ini untuk mengukur nih kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban eh, Mm. utangnya dalam jangka pendek. Gitu. Kita lihat dulu nih secara berapa besar sih perusahaan ini mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek di rasio likuiditas. Tuh, nah, yang kedua kita ukur juga dari rasio profitabilitas nih Kak. Jadi rasio profitabilitas ini untuk Mm. mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba gitu. Kan kita senang nih ketika kita eh, Iya, menjadikan saham syariah ini sebagai mahar, tapi kita juga iya, dapat benar-benar. keuntungannya gitu kan tadi kayak capital gain terus juga dividen gitu. Jadi kita bisa nih perhatiin saham mana aja yang Mm. rutin membagikan dividen gitu. Nanti kita akan bahas Mm. di pilihan topiknya. Nah, selain itu, rasio selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Jadi rasio ini tujuannya apa? Untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban Mm. jangka panjangnya. Jadi kita lihat nih dari tiga rasio ini yang paling basic ya untuk menilai secara fundamental itu saham syariah ini bagus nggak sih untuk kita investasikan. Tadi kan kita, nah di antaranya kan tadi mungkin sedikit saya rangkum sedikit ya. Tadi kan kita udah dijelasin nih sama Mbak Laras, di antaranya mahar dari sisi syariah, terus juga keuntungannya kalau misalkan kita menjadikan saham jadi mahar mahar pernikahan kita, terus juga apa namanya tips-tipsnya gitu. Nah, mungkin ada nggak sih pandangan atau mungkin pilihan dari pilihan saham-saham tertentu mungkin dari Mbak Laras, kira-kira ada nggak gitu, misalkan katakan saya direkomendasi sama Mbak Laras nih, misalkan beli saham A, oh ternyata cocok nih secara fundamental atau mungkin secara rasio keuangannya itu ternyata wah cocok buat mahar saham, kira-kira ada nggak sih rekomendasi atau mungkin pilihan lah, mungkin karena kan ini kan topik ya, atau Daypix, dan otomatis kan mau nggak mau kan kita juga dapat nih rekomendasi-rekomendasi dari Mbak Laras, kira-kira pilihan saham mana yang menurut Mbak Laras oke gitu. Oke.
Oke, oke. Jadi di sini saya ada list beberapa saham Mhm. syariah yang memang cocok untuk dijadikan tabungan jangka panjang Mhm. ataupun buat mahar. Oh ya, pas banget Mhm. ya ada pertanyaan dari Kak Steven. Nah, eh, kalau dari sektor banking syariah, yang pertama itu ada BTPS. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah dengar Iya. nih ya, Bank Tabungan Mhm. Negara eh, Syariah, BTPS. Nah, kita lihat nih ya, BTPS. Jadi BTPS ini, dia tuh secara Mhm. fundamental tuh bagus gitu. Secara fundamental itu walaupun di tengah pandemi aja dia masih membukukan laba yang cukup signifikan gitu Kak. Waktu di topik sebelumnya juga saya sempat bahas Mhm. Iya, iya. Mhm. BTPS dan juga BRIS ya bersama Kak Marzuki pada Mhm. awal Agustus kemarin. Nah, Mhm. secara 5 tahunan aja nih Bank BTPN Syariah ini dia itu naiknya Mhm. tuh sekitar 98% secara 5 tahunan. Jadi buat yang dulu nih misalnya udah nabung BTPS ini tuh udah Mhm. secara 5 tahun tuh udah untung hampir 100%. Dan sebelum kita memilih saham yang bagus untuk jangka panjang ataupun untuk mahar, kita juga lihat nih trennya seperti apa. Mhm. Misalnya fundamentalnya oke, tapi trennya turun, itu Iya. kan jadi nggak make sense gitu Kak Marzuki. Jadi sebelum kita memutuskan, kita juga lihat nih trennya positif atau enggak gitu. Nah, contohnya aja BTPS nih selama 5 tahun ini kan dia Iya. mengalami tren yang positif ya secara 5 tahunan gitu. Terus juga dari fundamental eh, Mhm. dia tuh bagus dan baru-baru ini dia juga melakukan ekspansi bisnis di ekosistem digital melalui pembentukan venture capital. Nah, tadi kan Mbak Laras kan juga apa namanya bilang nih, maksudnya merekomendasikan gitu. Itu diantara kan banking atau mungkin perbankan Hmm. saya yang udah listing di bursa. Kira-kira kalau misalkan dari sektor lain ada nggak sih Mbak, kayak misalkan telekomunikasi atau mungkin sektor teknologi gitu, itu ada nggak sih rekomendasi yang apa namanya menurut Mbak Laras, oh ternyata oke nih atau ternyata cocok buat jadi mahar gitu. Ada nggak Mbak? Oke, Mm-mm. oke. Ada bisa banget nih. Teman-teman bisa Mm-mm. lihat saham Akra. Nah, dia ini tadi kan selain dari capital gain, terus juga ada dividen. Nah, jadi Akra ini eh, membagikan Mm. dividen itu dalam setahun itu Mm-mm. 2 kali, teman-teman. Teman-teman bisa cek di RTI. Dia itu membagikan dividen kalau nggak salah di bulan Mei dan bulan Agustus kemarin. Jadi setahun itu 2 kali. Dan ketika teman-teman Mm-mm. apa namanya investasi suatu saham untuk jangka panjang, perhatikan juga nih mana nih sih yang rutin membagi dividen gitu. Jadi selain Iya. kita dapat dari capital gain-nya, tapi kita juga dapat nih dari dividennya. Kalau misalkan dari Gitu. ya, lanjut lagi Mbak, lanjut aja. Nah, selain dari Akra, kita ada SRTG nih teman-teman. SRTG. Tuh, boleh 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 catat tuh teman-teman. Nah, nah, secara toga investama sedia. Nah, dia Mm. ini secara tren 5 tahunan itu tuh bergerak uptrend dan kenaikannya selama 5 tahun belakangan itu naik sekitar 336 persen. Lumayan ya Mbak ya, lumayan banget itu tuh. Jadi kita harus perhatiin trennya juga nih Kak. Kita Mm-mm. nggak boleh asal pilih gitu yang trennya turun meskipun fundamentalnya bagus tapi kita harus jalan nih. Jadi trennya oke, fundamentalnya juga oke. Gitu. Jadi Saratoga ini itu namanya ATG Data Center atau ADC dan karena si SRTG ini menanamkan model di perusahaan memperluas SRTG gitu. Dan SRTG berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap percepatan digitalisasi yang dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan berinvestasi di perusahaan layanan data center, Saratoga juga berinvestasi
di Forest Carbon. Jadi Forest Carbon itu perusahaan pengembang proyek karbon premium yang berdiri sejak tahun 2012 dan bergerak di bidang bisnis kredit karbon dengan melestarikan Hmm. hutan dan lahan basah gitu. Jadi secara fundamental juga Saratoga tuh memiliki Ya. kemampuan yang oke gitu untuk menjalankan investasi ke depannya. Kira-kira ada lagi nih Mbak, apa namanya, ada lagi nggak nih Mbak view-nya mungkin sebelum kita berlanjut ke Q&A kali ya, kayaknya udah, tadi kan udah ada dari Mas Stephen tadi ya udah nanya, terus juga ada satu lagi nih, mungkin sebelum sebelum kita baca-baca ini mungkin yang pertanyaan-pertanyaan udah ada, tapi ada lagi kan nih view-nya mungkin Mbak, atau buat saham-saham tertentu gitu ya kan, sebelum kita baca-baca ini komennya dari teman-teman. Iya. Oke, contohnya selain itu ada yang tadi Mhm. contoh yang bergerak di sektor tambang emas. Selain Antam Iya. ada Mhm, MDKA nih, mhm. Marzuki, Merdeka Copper Gold. Trennya juga naik. Selama 5 tahun terakhir ini udah eh, Wih, mengalami kenaikan lumayan sekitar ya. 700%. Gitu. Jadi eh, biasanya kan apa Iya. maharnya itu kan emas gitu ya, emas logam mulia. Tapi kita juga bisa loh menjadikan saham Mhm. perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sebagai mahar pernikahan. Wih, ada Gitu. view Mendika berarti emang lumayan juga nih Mbak ya. Oke, coba kita baca ini Mbak dari yang di kolom komen nih. Ini kita baca bentar, kita lihat dulu. Nah, ada yang nanya nih Mbak. Apakah saham yang dijadikan sebagai mahar itu bisa dijual kembali? Gimana kira-kira Mbak? Mhm. Nah, iya kembali lagi kepada yang tadi ya, Ya. apa namanya syarat mahar tadi kan harus bisa sesuatu yang bernilai dan bisa dipindah tangankan Mhm. gitu. Bisa dipindah tangankan tentunya eh, saham yang dijadikan mahar tentunya bisa untuk dijual kembali, tapi harus berdasarkan kesepakatan Mhm. si kedua mempelainya itu. Misalnya udah punya maharnya itu udah beli pernikahannya itu udah 10 tahun. Udah 10 tahun berarti kan Iya, iya, udah iya. returnnya udah banyak dong. Nah, ketika keduanya setuju untuk di Mhm. dijual gitu atau take profit ya kemungkinan itu bisa aja terjadi gitu tergantung kesepakatan si kedua belah pihaknya gitu. Gimana tuh? Ternyata emang apa namanya? Kalau dibilang lumayan juga gitu kalau misalkan dijadiin mahar pun ya tetap apa tetap kalau misalkan ada returnnya kita tetap menikmati juga gitu dan returnnya gitu ya kan. Mm-mm. Iya, dan Ya. kalau misalnya teman-teman nih, eh, berminat ya untuk Mm-mm. menjadikan saham syariah ini sebagai mahar melalui HP Sekuritas, nanti tuh kita kita bisa bantu untuk eh, mengirimkan SOT-nya Mm-mm. gitu atau trade confirmation-nya untuk eh, si mempelai itu dicetak gitu ya untuk dicetak dan kita bisa bantu untuk Hmm. dibuatkan Ya, sertifikatnya ya, 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 ya. gitu Kak. Coba kita lihat lagi nih sebentar, ada di kolom komen, sebentar sambil kita lihat lagi karena bentar, kita lihat dulu ya kolom komen ada yang nanya lagi nggak ya. Oh, ada nih yang nanya lagi nih, kira-kira bentar saya bacain dulu. Nah, bedanya nabung saham dengan reksadana, oh iya gini sebentar saya bacain. Bedanya nabung saham, terus nabung reksadana dan ETF apa ya gitu. Mungkin sambil bisa di apa sebagai intermezzo aja kali ini Mbak, jawab-jawab aja. Halo, Iya suara iya saya sekarang kedengaran ya nggak Kak Marzuki? sekarang udah nih sekarang udah. Tadi agak keputus-putus. Mungkin saya ulang lagi gimana Mbak pertanyaannya. Bentar, saya ulang lagi. Udah, udah. Oke, jadi apa namanya kalau misalnya Mm-mm. kita nabung saham itu kan Iya. kita tuh bisa ini Kak Marzuki kita bisa Mm-mm. misalnya Kak Marzuki tuh punya target ya punya target. Misalnya punya 1.000 lot saham BRIS gitu tapi kan kalau di saham itu kita tuh bisa melakukannya secara Mm. dicicil atau dollar cost Iya averaging iya. jadi kita Kak Marzuki rutin nih Mm. nabungnya setiap bulan gitu kan. Nah kalau misalnya Mm-mm.
kita nabung saham kan nanti Iya. capital gain-nya itu kan kelihatan gitu ya, nilainya itu returnnya Mm. itu pasti lebih besar daripada reksadana dan juga ETF. Dan keuntungannya kita nabung di saham itu kan selain capital gain kita juga Iya. bisa dapat yang namanya dividen tadi Kak gitu. Dan returnnya eh, pastinya lebih menarik daripada yang dua Mm. tadi karena di saham ini Hmm, kita aja bisa loh dapat kayak return sehari itu 5% gitu. Tapi kita untuk yang namanya nabung, kita harus Iya. pilih saham yang benar-benar fundamentalnya bagus gitu. Jadi jangan jangan sampai Mm. eh, keliru gitu dalam memilihnya. Jadi Gitu. kuncinya diantaranya kita juga harus paham fundamentalnya nih ya Mbak ya. Jadi biar apa kira-kira sahamnya nih apa namanya yang cocok atau mungkin yang berpotensi mendatangkan return buat kita gitu. Coba kita lihat lagi di kolom ya. Iya benar. Jadi kalau dari aku sih eh, lebih menarik Mm, kita mm, ya. kita nabung di saham gitu. Kita cicil nih setiap bulannya kita beli mana satu Mm, lot, dua lot atau 10 lot kayak gitu. Dan secara return dan eh, dividen di saham itu kan ada ya ya. dividen jadi lebih oke sih di saham. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bagi porsinya juga ke reksadana dan ETF juga bisa kayak gitu. Tergantung bagaimana sih teman-teman mengatur porsi dananya untuk Hmm, investasi. oke oke. Gitu. Terus juga coba kita lihat lagi di kolom komen ada lagi nggak ya? Tanya. Bentar. Ada lagi nih yang nanya nih Mbak, ternyata nih coba. Betulkah kalau kita mau mendapatkan dividen besar per tahun, perbanyaklah satu lot saham yang ada. Kira-kira apa aja sih apa namanya dengan kita nyicil katakanlah misalkan nabung saham gitu, dividen kita juga semakin besar. Kira-kira gimana nih kalau misalkan dari Mbak nih dari Mbak Laras? Hmm, Iya, tentunya dengan kita melakukan ya. cicil saham, cicil beli saham itu kan Hmm, artinya akan menambah jumlah lot kita ya Kak. Jadi dengan cicil saham, setiap pembelian kita kan sebesar itu juga nantinya dikalikan dengan si nominal dividen itu. Jadi semakin sering kita eh, melakukan iya iya. pembelian, kita cicil beli, kita tabung setiap Hmm, bulan atau setiap minggu tuh pasti bakal menambah eh, dividen yang akan kita dapat nantinya gitu. Dan itu kan lumayan banget gitu Kak ketika ya. kita emang udah Hmm, beli di hmm, harga yang rendah, di harga terbaik, terus si sahamnya itu emang uptrend dan udah profit dan kita dapat bonusnya hmm, juga nih hmm. dari Oke dividen. oke oke. Bentar. Lagi ya Mbak ya. Mungkin sedikit apa ya pertanyaan yang apa namanya yang ada di pikiran saya gitu ya. Eh, ada nggak sih Mbak fatwa khusus buat apa namanya dalam hal ini konteks buat apa saham syariah yang apa namanya yang diperbolehkan di saham gitu kira BSN MUI udah mengeluarkan fatwanya belum sih Mbak? Gimana? Boleh Mbak? Oke, kalau oke. Kalau misalnya fatwa secara khusus terkait saham menjadi mahar sih belum. Cuman kalau misalnya fatwa DSN MUI terkait pasar modal syariah itu ada Kak. Ya. Fatwa nomor 80 tahun 2011. Gitu. Jadi eh, banyak tentunya DSN MUI yang Ya. udah mengatur nih regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Kalau kalau misalnya secara khusus Hmm, ya hmm. si saham menjadi mahar itu belum ada karena kan seperti yang tadi dijelaskan di syarat sah mahar itu kan surat berharga gitu ya, sesuatu yang bernilai. Jadi saham diperbolehkan karena saham itu merupakan turunan dari nilai dan manfaat gitu. Jadi eh, diperbolehkan dan belum ada yang eh, Ya. bilang nih nggak boleh gitu, enggak. Tapi kalau Hmm, misalkan secara umum terkait transaksi hmm. pasar modal syariah itu udah diatur sama DSN MUI Fatwa nomor 80 tahun 2011 itu. Terus oh iya kita lihat jam nih ntar takutnya kita udah kasihkan ngobrol malah kelewatnya kan maksudnya jam-jam sesi dua pasar nih ternyata kan udah mau sesi dua pasar nih ya kan. Mungkin coba kita sedikit review kali ya apa namanya dari tadi obrolan kita sama Mbak Laras nih sama investment investor dari Enan Putra Sekuritas sedikit kita review diantaranya tadi kan Mbak Laras sempat bilang juga
menjelaskan soal posisi mahar dalam syariat Islam gitu. Terus juga menjelaskan juga apa keuntungan dari keuntungan dari mahar saham, saham dijadikan mahar gitu sebagai mahar pernikahan gitu. Terus juga tadi juga dijelaskan juga sama Mbak Laras juga diantaranya kan mungkin dalam konteks memilih mahar, memilih saham yang untuk dijadikan mahar kan kita seenggaknya sedikit mengutamakan analisa fundamental gitu dalam dalam memilihnya ya Mbak ya. Di antaranya kan tadi Mbak Laras juga udah merekomendasikan ada beberapa mungkin saham yang dalam tanda kutip sangat direkomendasi kali ya Mbak ya sama Mbak Laras gitu ya kan. Tadi ada dari sisi perbankan ya Mbak ya, ada BTPS, terus juga ada BRIS tadi ya Mbak ya. Ada BRIS juga ya. Ada BRIS juga, ada Daro, terus juga tadi ada MDKA ya Mbak ya. Terus ada Akra juga gitu. Mungkin sebelum kita closing nih Mbak, karena kan udah mau memasuki sesi kedua, ada yang mau disampaikan lagi nih Mbak? 1 menit kurang kali ya. Oke, teman-teman. Jadi nggak ada yang terlambat dalam kata investasi. Selagi kita ingat nih dari dini lakukan itu gitu ya. Nggak ada yang namanya terlambat karena kita nggak ada yang tahu nih ketika kita beli saham ini 1 atau 2 tahun ke depan itu harganya nilainya akan meningkat gitu. Kita bisa cicil loh beli per bulan atau per minggu tergantung kemampuan kita masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang terlambat meskipun itu kita untuk jangka panjang ataupun untuk mahar, sebaiknya namanya investasi kita nggak ada kata terlambat. Kita ingat gitu ya untuk berinvestasi, yuk kita mulai. Kuncinya nggak ada kata terlambat ya Mbak ya, apalagi kalau misalkan mau saham kita mau jadiin mahar tuh, wah nggak ada kata terlambat gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya juga, terus juga dari Mbak Laras mungkin udah cukup ya Mbak ya, karena udah memasuki sesi kedua pasar. Ya udah masuk jam juga kita. Iya nih, sambil teman-teman mungkin sahabat investor semua sambil nyimak juga sesi kedua juga nih, kira-kira ada yang mau diaksi atau mungkin ada yang mau dilakukan lah mungkin di sesi 2 atau mungkin mantau-mantau aja gitu. Boleh langsung kita pantau aja, langsung kita simak di market sesi 2 ini. Mungkin apabila ada salahnya saya mohon maaf, mungkin mau saya tutup topik pada siang hari ini. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Oke, terima kasih Mbak Laras. Ya. Oke, saya tutup ya Mbak ya. Terima kasih Mas Yuki.